Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Maratus Putri Warsito dari kelas FM 20A. Di sini saya akan menjelaskan materi metabolisme lipid. Metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsi metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid kemungkinan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh, organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya. Menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Metabolisme lipid. 1. Di mulut. Lipid mulai mengalami tahapan pencernaan, terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. 2. Pada lambung. Lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. 3. Selanjutnya lipid akan dimasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. 4. Dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. 5. Kelebihan lipid. Kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagai akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan lewat usus besar. Metabolisme lipid. Lemak dalam makanan, kemudian pencernaan di saluran cerna. Lemak dicerna menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, asam lemak. Kemudian aliran darah, protein, lipoprotein menjadi kilokomikron. Kembali diurai menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, asam lemak. Menjadi sumber energi, cadangan energi, jaringan lemak. Produksi kolesterol, aliran darah, protein, lipoprotein, LDL, sel-sel tubuh menjadi HDL. Klasifikasi lipid. Berdasarkan sumbernya, berdasarkan struktur kimia, berdasarkan ikatan kimia, berdasarkan sifat. Lipid berdasarkan sumbernya. Lipid hewani. 1. Didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh seperti pada daging ayam, sapi, kambing, keju, mentega, dan produk olahan susu. 2. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan kadar LDL, low destinasi lipoprotein, atau kolesterol jahat menjadi semakin meningkat. 2. Lipid nabati. 1. Bersumber dari tanaman atau tumbuhan yang berbentuk minyak. 2. Cukup baik bagi tubuh, tapi ada yang mengandung lipid jenuh, minyak kelapa sawit. Bila dikonsumsi berlebihan, meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. 3. Lipid tak jenuh seperti minyak jagung, minyak zaitun, minyak almond, dan minyak dari biji bunga matahari. Ketiga, lipid derivat. Senyawa lipid yang pembentukannya dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid, contoh kolesterol dan asam lipid. Berdasarkan ikatan kimia, lipid jenuh. 1. Asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap. 2. Hewani, daging, mentega, dan nabati, minyak sawit, dan minyak kelapa. 3. Dapat mengganggu peredaran darah. 4. Dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah, jantung,
kedua, lipid tak jenuh. 1. Asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. 2. Cair ruang, padat, dingin, suhu rendah. 3. Terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat, juga daging ikan. 4. Dikenal lipid baik, kandungan kolesterol sedikit dibandingkan lipid jenuh. 5. Bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi resiko terserang penyakit jantung. 6. Dibagi jadi 2, lipid tak jenuh ganda polyunsaturated fat acid dan lipid tak jenuh tunggal monounsaturated fat acid. 7. Mempunyai ikatan karbon rangkap yang mudah terurai dan mudah bereaksi dengan senyawa lain untuk mendapatkan komposisi yang stabil. 8. Boleh atau baik dikonsumsi langsung tanpa dipanaskan dulu. Konsumsi tidak boleh lebih dari 4 gram per hari. Asam lipid trans, hasil proses pemadatan lipid tak jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut. Lipid yang sebelumnya berwujud cair berubah menjadi padat dan tentunya lebih tahan lama. 2. Tujuannya untuk menjadikan minyak nabati lebih stabil dalam suhu ruangan dan tahan terhadap reaksi ketengikan. Berdasarkan struktur kimia, lipid sederhana. 1. Ester asam lipid dengan berbagai alkohol. 2. Lipid, fat. Ester asam lipid dalam gliserol. Lipid dalam tingkat cairan dikenal sebagai minyak oil. 3. Lilin waxose. Ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua, lipid kompleks. 1. Ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. 2. Lipid kompleks yang penting. 1. Fosfolipid, lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid dan alkohol. 2. Glikolipid, glikosfolipid, lipid yang mengandung asam lipid, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid kompleks lain, lipid seperti sulfolipid dan aminolipid, lipoprotein juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. Berdasarkan sifatnya. Sifat fisika. Dalam suhu kamar, zat cair, sedangkan pada hewan berbentuk zat padat. Yang kedua, mengandung asam lipid jenuh memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. Yang ketiga, memiliki asam lipid berantai pendek, bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air. Yang keempat, larut dengan baik dalam alkohol panas. Sifat kimia. 1. Saponifikasi atau reaksi penyabunan. Lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan enzim lipase atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyabunan karena salah satu contoh hasilnya adalah sabun sebagai asam garam lipid. Yang kedua, halogenasi. Asam lipid tak jenuh dalam mengadisi halogen melalui ikatan rangkapnya lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Yang ketiga, hidrogenasi dapat berubah dari bentuk yang cair menjadi padat. Tahu cara pengerasannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.